Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rodatul Jannah dengan NIM 220501054 akan menyampaikan presentasi dengan mata kuliah Seminar Penelitian Ekonomi Islam dengan judul proposal pengaruh label halal dan kualitas produk terhadap minat beli konsumen pada perusahaan Mixu Ice Cream cabang Pejanggi. Dengan latar belakang masalah yaitu bagi umat muslim kehalalan suatu produk wajib hukumnya, apalagi untuk produk makanan cepat saji. Seluruh umat Islam mengharuskan dan mewajibkan halal produk tersebut dalam segi bahan, pengelolaannya dan penyajiannya atau pengemasan semuanya harus sesuai standar halal. Umat muslim juga diharuskan mengonsumsi makanan dan minuman halal seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya Allah memerintahkan manusia untuk makan dan minum semua yang ada di muka bumi ini asalkan halal thayyiban. Ketatnya persaingan bisnis industri dalam bidang kuliner khususnya makanan menuntut perusahaan untuk lebih mengetahui hak-hak konsumen, yaitu meningkatkan produk-produk makanan yang bermutu dan aman. Salah satu hak konsumen di sini ialah dengan adanya informasi label halal pada sebuah produk makanan tersebut. Pentingnya mengonsumsi produk halal harus disertai dengan perilaku masing-masing konsumen agar lebih selektif dan dengan produk yang akan dikonsumsi. Selain memperhatikan kehalalan suatu produk, konsumen juga memperhatikan dari segi kualitas produk tersebut. Kualitas merupakan konsep terpenting dalam menciptakan suatu produk. Produk yang berkualitas adalah produk yang diterima oleh pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Menurut Kotler, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke dalam pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginannya dan kebutuhannya. Oleh karena itu, perusahaan harus mengerti apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Menurut Kotler dan Armstrong, dapat diartikan bahwa kualitas produk ialah kemampuan yang bisa dinilai dari suatu produk dan di dalamnya menjalankan fungsinya yang merupakan suatu gabungan dari daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan, dan pemeliharaan serta atribut lainnya dari produk tersebut. Menurut Kotler dan Armstrong, dapat diartikan bahwa kualitas produk ialah kemampuan yang bisa dinilai dari suatu produk dan di dalamnya menjalankan fungsinya yang merupakan suatu gabungan dari daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan, dan pemeliharaan serta atribut lainnya dari produk tersebut. Setelah dilakukannya observasi terhadap perusahaan Mixu Ice Cream dan dari beberapa uraian latar belakang di atas, membuat penulis memilih dan tertarik menulis penelitian tentang pengaruh label halal dan kualitas produk terhadap minat beli konsumen pada perusahaan Mixu Ice Cream NT cabang Pejanggi. Selanjutnya, rumusan dan batasan masalah. Yang pertama, ada rumusan masalah, itu ada dua rumusan masalah. Yang pertama, apakah label halal berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada perusahaan Mixu Ice Cream NT? Dan yang kedua, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada perusahaan Mixu Ice Cream NT? Dan yang kedua, batasan masalah, yaitu agar penelitian ini dilakukan lebih fokus dan berdasarkan pertimbangan luasnya pembahasan, maka penulis perlu membatasi masalah penelitian ini pada penelitian berfokus label halal dan kualitas produk terhadap minat beli konsumen muslim pada perusahaan Mixu Ice Cream. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui yang pertama, untuk menganalisis pengaruh label halal terhadap minat beli konsumen pada perusahaan Mixu Ice Cream, dan yang kedua, untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap minat beli konsumen pada perusahaan Mixu Ice Cream. Lalu pada manfaat penelitiannya yang pertama ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan dapat memberi manfaat sebagai sumber referensi, khususnya bagi pengembangan ilmu ekonomi serta memberikan informasi teoritis dan empiris kepada pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yang diangkat dan menjadi sumber pustaka yang ada. Yang kedua, manfaat praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai pemberi informasi kepada masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim agar dapat mengonsumsi makanan yang terjamin kehalalannya serta mempertimbangkan kualitas produk sebelum melakukan keputusan pembelian. Hasil dari penelitian yang dilakukan dapat dijadikan sebagai referensi agar menjadi pemahaman mengenai label halal dan kualitas produk terhadap minat beli konsumen pada perusahaan Mixu Ice Cream. Selanjutnya bab 2 yaitu ada kajian pustaka dan hipotesis penelitian. Kajian pustaka berisi tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan di beberapa lokasi yang berisikan rangkuman penelitian. Guna kajian pada penelitian ini melakukan pengulangan yang berasal dari penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian tersebut diantaranya pertama, penelitian dari Titi Ernawati dengan judul pengaruh label halal dan tingkat harga terhadap keputusan menggunakan produk kosmetik. Dan yang kedua, penelitian dari Riri Tesya Faradiana dengan judul pengaruh label halal dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk di Geria Patricia Herbal Telanaipura. Dan yang ketiga, penelitian dari Ronald Klisman dengan judul pengaruh label halal, kualitas produk, dan harga terhadap keputusan pembelian produk kosmetik SAF, studi kasus mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Riau. Yang keempat, penelitian dari Ahmad Izzuddin dengan judul pengaruh label halal, kesadaran halal, dan bahan makanan terhadap minat beli makanan kuliner.
Dan yang terakhir, penelitian dari Tengku Putri Lindung Bulan dengan judul pengaruh legalisasi halal terhadap keputusan pembelian sosis di Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Lalu ada kerangka teori. Yang pertama adalah label halal, kualitas produk, dan minat beli. Label halal adalah pemberian tanda halal atau bukti tertulis sebagai jaminan produk yang halal dengan tulisan halal dalam huruf Arab. Huruf lain yang dikeluarkan atas dasar pemeriksaan halal ini lembaga pemeriksaan halal yang dibentuk oleh MUI, fatwa halal dari MUI, sertifikat halal dari MUI sebagai jaminan yang sah bahwa produk yang dimaksud ialah halal dikonsumsi serta aman digunakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan syariah. Pengertian halal juga dapat diperkuat oleh Yusuf Al-Qardawi yang berpendapat bahwa halal mengacu pada kemampuan untuk melepaskan diri dari suatu larangan dan diperbolehkan melakukannya oleh syariat. Lalu kualitas produk, menurut Tamrin Abdullah dan Francis Tantri, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Produk adalah sebuah benda atau pelayanan yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen, baik itu kebutuhan primer atau kebutuhan sekunder. Kualitas produk ialah keseluruhan ciri serta fisik dari suatu produk atau pelayanan pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang diinginkan atau yang dinyatakan. Lalu minat beli. Menurut Kotler, minat beli ialah sesuatu yang timbul setelah menerima rangsangan dari produk yang dilihatnya. Dari sanalah timbul ketertarikan untuk membeli agar dapat memilikinya. Minat beli konsumen akan timbul dengan sendirinya jika konsumen sudah merasa tertarik atau memberikan respon yang positif terhadap apa yang ditawarkan oleh penjual. Lalu kerangka berpikir, di sini ada dua variabel. Yang pertama, variabel X-nya ada label halal dan kualitas produk, variabel X2-nya. Lalu variabel Y-nya yaitu minat beli. Jadi di sini dimaksud yaitu label halal berpengaruh terhadap minat beli dan kualitas produk berpengaruh terhadap minat beli. Lalu hipotesis penelitian yaitu berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis yang diambil dalam penelitian ini ialah H1, label halal berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada perusahaan Mixu Ice Cream NT. H2, kualitas produk berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada perusahaan Mixu Ice Cream NT. H3, label halal dan kualitas produk berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada perusahaan Mixu Ice Cream NT. Lalu bab ketiga, metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan dan jenis penelitian, yang kedua ada populasi dan sampel. Lalu pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu studi ilmiah yang sistematis tentang bagian-bagian dan fenomena serta hubungannya. Dan jenis penelitiannya yaitu metode asosiatif kausalitas adalah suatu pendekatan penelitian yang mempertanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Populasi dan sampel. Yang pertama, populasi ialah populasi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu konsumen Mixu Ice Cream NT. Dan yang kedua, sampel dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan keterbatasan keadaan, maka peneliti mengambil jumlah sampel sebanyak 96 orang dengan kriteria sebagai berikut. A. Responden dalam penelitian ini merupakan konsumen Mixu Ice Cream NT. Dan responden dalam penelitian ini sudah pernah membeli produk Mixu minimal 2 kali. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan rumus Lemshow. Ya, hal ini dikarenakan jumlah populasi tidak diketahui atau tak terhingga. Lalu variabel penelitian. Terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas atau variabel independen dan variabel terikat atau variabel dependen. Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah yang pertama label halal yaitu X1, yang kedua kualitas produk yaitu X2, dan minat beli yaitu Y. Desain penelitian. Penelitian studi kasus digunakan dalam penelitian ini yaitu investigasi konstekstual ialah strategi eksplorasi di mana seorang ilmuwan dengan hati-hati melihat suatu program, peristiwa, interaksi, atau pertemuan. Lalu instrumen atau alat bahan penelitian. Pengumpulan data dan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kuesioner online dengan menggunakan Google Form dengan angkat kuesioner. Lalu teknik pengumpulan data. Yang pertama, data primer. Dalam penelitian ini, data primer dapat diteliti melalui kuesioner secara online melalui Google Form untuk mendapatkan jawaban dari para responden. Yang kedua, data sekunder ialah data yang dikumpulkan oleh orang lain yang ada di berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, bahkan media sosial. Lalu teknik analisis datanya yang dimana pada proposal ini digunakan dalam penelitian ini ialah yaitu ada uji instrumen, uji asumsi, klasik, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.